Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlin dengan NIM 210907604. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau mengait dengan program eh, terkait dengan program algoritma genetika pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan program yang sudah diberikan. Ini programnya. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk menjalankan program. Yang pertama, dari program ini yaitu mengimplementasikan algoritma genetika untuk memecahkan masalah optimisasi fungsi objektif sederhana. Untuk tujuan dari algoritma ini adalah mencari kromosom yang memiliki nilai fungsi objektif yang paling optimal. Nah, untuk penjelasan dari kode program ini ya, ini yang pertama yang kita masukin itu jumlah kromosom. Jumlah kromosom ini diatur menjadi 6 dengan gennya yaitu A, B, C, dan D. Untuk nilai per gennya itu antara 0 hingga 10. Selanjutnya crossover rate ditetapkan 25%, mutasi rate-nya 10%, dan total generasi 50. Untuk variabel next gen dan stop ini digunakan untuk melacak kromosom dan untuk membuat kondisi berhentinya program stop. Akhirnya metode init eh, metode ini digunakan untuk menginisialisasi populasi awal dengan kromosom acak. Hmm. Populasi awal disimpan dalam variabel first chromosome. Dalam variabel first chromosome menggunakan metode awal evaluasi kromosom. Evaluasi krom Metode ini melakukan evaluasi fungsi objektif untuk setiap kromosom. Nilai fungsi objektif dihitung dengan rumus ini ABS Chrome dapat dilihat di sini. Ini rumus yang digunakan. Fitness itu digunakan untuk setiap kromosom dihitung menggunakan rumus ini 1/EF+1. Probabilitas seleksi P dihitung dengan membagi fitness setiap kromosom dengan total fitness. Seleksi roulette wheel dilakukan dengan menghasilkan angka acak R dan memilih kromosom baru berdasarkan probabilitas kumulatif. Crossover dilakukan dengan probabilitas crossover rate. Kromosom induk dipilih secara acak dan dilakukan pertukaran gen pada titik potong atau cut point. Mutasi dilakukan dengan probabilitas mutasi rate. Gen-gen pada kromosom dipilih secara acak dan diganti dengan nilai acak baru. Selanjutnya metode Dunau. Metode ini menjalankan iterasi sejumlah total generasi yang ditentukan. Pada setiap iterasi, metode evaluasi Chrome dipanggil untuk melakukan evaluasi seleksi crossover. Evaluasi Chrome untuk melakukan evaluasi, seleksi, dan crossover. Jika kondisi berhenti atau stop, maka iterasi diberhentikan. Selanjutnya, setelah dijalankan program, maka akan muncul ini hasil dari program. Seperti yang kita ketahui, yaitu program ini di atas ini mengimplementasi algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah optimasi pada suatu populasi kromosom. Pada setiap generasi terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Tahapan pertama adalah menghitung fitness. Untuk setiap kromosom dalam populasi. Hitung fitnessnya untuk setiap kromosom dalam populasi.
Ini udah diperoleh pada hasil program ini. Nah, setelah fitnessnya dihitung, langkah selanjutnya adalah menghitung total fitness dan rata-rata fitness. Probabilitas ini mencerminkan kemungkinan dipilihnya kromosom tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi dilakukan untuk memilih kromosom-kromosom yang akan digunakan untuk reproduksi dalam generasi selanjutnya. Pada setiap iterasi, kromosom dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai orang tua. Proses ini dilakukan dengan metode roulette wheel selection. Setelah seleksi, tahapan reproduksi dilakukan untuk menghasilkan offspring baru. Offspring baru dibentuk dengan melakukan crossover antara pasangan kromosom yang dipilih sebagai orang tua. Crossover ini dilakukan dengan menggunakan titik potong yang acak untuk menukar bagian kromosom antara kedua orang tua. Nah, setelah tahapan crossover, tahapan mutasi dilakukan untuk memperkenalkan variasi genetik. Dalam populasi, mutasi dilakukan dengan kemungkinan rendah pada setiap posisi gen dalam kromosom. Tujuannya adalah untuk mencegah konvergensi prematur dan menjaga variasi genetik dalam populasi. Setelah terbentuk populasi offspring baru, generasi berikutnya dibentuk dengan menggantikan populasi lama dengan populasi offspring. Nah, dari hasil program ini terlihat bahwa setiap generasi menghasilkan kromosom-kromosom dengan fitness yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma genetika berhasil mencari solusi yang lebih baik seiring berjalannya waktu dan iterasi generasi. Pada generasi pertama ini, kromosom terpilih dengan probabilitas tertinggi adalah 6, 5, 4, 2. Pada generasi selanjutnya, kromosom terpilih bergantian antara 8412 8412 antara itu ada 8640 dan 8640 yang memiliki nilai fitness tertinggi. Generasi terakhir yaitu generasi 11. Kromosom terpilih adalah 8540. Ini menunjukkan bahwa algoritma genetika berhasil menemukan solusi terbaik yang memenuhi kriteria optimisasi yang diberikan. Namun, ada catatan, hasil yang diperoleh setiap kali menjalankan program dapat bervariasi karena adanya elemen acak, misalnya inisialisasi kromosom acak dan seleksi roulette wheel. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.